datang lagi di channelnya Kepoin ID. Kali ini Kepoin ID ada yang baru. Hai, Kepoin Talk Show. Ada Kepoin Talk Show. Kali ini Kepoin mau ngepoin salah seorang YouTuber. YouTubernya itu dia berasanya itu di Banjar. Cuman lebih seringnya itu di Yogyakarta. Kita bakal ngulik-ngulik dia. Dari subscribernya sedikit sampai sekarang yang udah banyak banget, dan penghasilannya itu udah dari sana gitu. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, yaitu siapa dia? Nama channelnya M Japas. Wes, tuh tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi cingguai di dia. Ya, inilah dia M Japas, yang dikenal orang-orang itu adalah M Japas. Ya, gimana kabarnya nih ya? Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi ada di Banjar? Iya, lagi pengen liburan lah. Pengen liburan. Pusing skripsi itu. Aduh. Oh iya, lagi skripsi ya sekarang ya. Skripsi. Sekarang berarti kesibukannya lebih ke skripsi dulu. Ngeberesin skripsi. Ya, skripsi beres, langsung ajar YouTube lagi. Siap. Oke, ini sebelumnya kenalin dulu, nama A sebenarnya itu siapa? Muhammad Jafar Siddiq. Muhammad Jafar Siddiq. Oke, nama aslinya Muhammad Jafar Siddiq. Nah, kenapa kok nama YouTube-nya atau nama channelnya malah jadi M Japas gitu? Dari mana asal usulnya? Oke, jadi awalnya itu kan paling suka sama huruf M. Suka dari huruf M. Terus Java itu dari Jawa. Iya, Java dari Jawa. S-nya itu nama akhir aku cuma disingkat S. Siddiq. Oh, gitu. Jadi itu alasannya kenapa M Javas. Iya. Nah, ini yang bikin yang unik itu ini. Kenapa kok suka sama huruf M gitu? Kebanyakan mantanku juga M. Nih teh. Cita itu kudu nonton. Parah. Tapi kan cita itu nama awalnya huruf N. Oh, tapi mungkin alasannya setelah M kan N. Iya. Wah, bisa. Tenang, mendekati. Tenang. Saya bantu. Parah. Skip. Oke, next. Bahaya. Oke. Awal mula nih AA kepikiran bikin channel itu apa? Dari videonya Radit sih. Radit Dika. Awalnya dia kan buat stand up dulu tuh di YouTube. Kata aku, ini platform apa sih? Kok bisa di-upload video gini, kayaknya asik deh kalau misalkan kayak ngejailin teman terus di-upload. Kan iseng sih awalnya, kayak aku emang suka jailin teman. Ya udah, kenapa sih nggak didokumentasiin terus di-upload gitu? Pengen tahu aja reaksi orang gimana. Kan dulunya dari Feedgram awalnya dari Feedgram. Dari Feedgram. Terus kayak iseng-iseng itu upload ke YouTube. Lama-kelamaan kok kayak seru gitu. Seru, ya udah. Intinya dari sana ya coba yang lebih baik lagi untuk berkarya aja. Mantap. Nih, mulai karir tahun berapa kalau mulai ngebangun channel YouTube-nya sendiri? Awalnya itu dari 2015 akhir. 2015 akhir ya? 2015 akhir. Berarti sekitar 4 tahunan lah sekarang ya. Sekitar 4 tahun, subscriber udah sampai baru 200 juta. Ngalahin Atta Halilintar, siap. Nomor 1 di Asia. Oke. Sekarang udah 200-an. Sekitar 200-an. Di balik orang-orang yang ngebangun channel YouTube, ada siapa aja di sana yang ngebangun channel? Apa sendirian, apa ngetim, atau sama siapa gitu? Oh iya. Dulu niatnya mau berdua tuh sama temen. Karena dulu ada pengalaman tuh, temen katanya dulu udah pernah sampai ratusan ribu subscriber. Cuman karena temen aku nggak konsisten, ya udah di sana langsung aku kayak memutuskan untuk jalan sendiri aja. Tapi sempat bikin sama berdua gitu temen. Sempat dulu openingnya juga berdua gitu, stop motion gitu. Cuman kayak nggak serak gitu karena dia males-malesan, ya udah aku paling males sama orang males. Jadi intinya kalau pengen bangun YouTube atau channel YouTube harus semangat ya. Iya, jangan males-malesan, jangan setengah-setengah lah intinya. Itu jangan setengah-setengah. Kontennya itu awalnya pengennya cuman jailin orang, jailin teman gitu.
sampai sekarang udah 200, sekitar 200-an. Isi kontennya itu lebih ke mana sih arahnya, atau random atau khusus emang di situ gitu? Kalau sekarang masih ke random, cuman menjauhi dari prank publik. Soalnya dulu kan emang keseringan prank publik tuh, karena udah ngerasa kayak pasif subscribernya. Ya udah ganti lagi ke ngevlog sama sahabat, terus sama pacar, ngeprank sahabat. Jadi lebih simpel lah, nggak ribet gitu, kayak gitu aja sih. Sekarang lebih update-nya itu ngeprank pacar ya, karena sekarang udah nggak jomblo lagi kan. Iya. Nggak tahu nih nanti atau sore. Jangan upload ini jadi upload. Iya, skip ya. Oke, dia saya kan berarti ini ya. Saya sebagai viewers AA itu dan sekaligus sebagai subscriber AA, saya lihat banyak prank cewek-cewek gitu ya. Ningkatin kepedeannya itu gimana sih caranya gitu? Buat teman-teman yang di sana nih ya, tahunya nanti mereka pengen juga nyoba gitu, pengen kayak aja pas katanya, misalkan buat ngeprank tapi nggak pede gitu. Ada nggak tips and tricksnya gitu? Ada sih, konsisten aja dulu. Gimana ya, masalah pede nggak pedenya itu kita bisa belajar dari netizen. Semakin netizen banyak yang hujat, semakin kita berani untuk belajar. Kalau nggak ada yang ngehujat, kita bakal stuck di situ terus. Kita nggak akan tahu kesalahan. Banyak orang yang sekarang malah menganggap kalau lagi ada kritikan netizen tuh udah biarin. Nah itu salah. Tapi harusnya dipelajari. Semakin banyak kritikan dari netizen, semakin kita bisa belajar titik kesalahan kita untuk belajar menjadi yang lebih baik. Oke, nice. Kuat hari ini. Nih, awalnya malu-malu atau gimana sih itu pas ngeprank cewek itu? Biasanya gimana ngawalin buat bikin video ngeprank cewek? Ada ritual khusus nggak gitu? Ritual khusus nggak ada. Misalkan, aduh, ayo semangat. Dulu sempat mikir gini, ngapain sih sosokan romantis ke cewek gitu kan? Orang tuh ganteng aja enggak. Ditambah jomblo lagi. Intinya tuh bukan di sana. Yang penting gimana caranya kita bisa ngebuat diri kita sebenarnya gitu, bukan menjadi diri orang lain. Kalau misalkan diri orang lain bisa romantis, kenapa kita nggak bisa ngebuat hiburan sih? Ya udah. Jadi kayak ajang hiburan aja, gimana kita caranya berekspresi depan cewek tapi dengan gaya kita yang lucu. Oh gitu. Gitu. Keren. Jadi seperti itulah saudara-saudara sekalian. Ternyata sebangsa dan setanah air terungkap sudah seorang YouTuber ini. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya nih ya. Jadi channel AA kan random ya. Tadi juga dijelasin. Sekarang banyak orang yang tahu lah ya, sebagian orang tahu itu terhadap AA. Kadang AA suka risih nggak ketika misalkan di jalan ataupun dia ketemu sama subscriber misalkan foto tapi posisi tuh lagi capek, lagi malas gitu. Suka risih nggak sih kalau yang kayak gitu? Enggak sih sebenarnya. Soalnya gini, nanggepinnya gimana itu? Nanggepinnya ya karena aku tuh siapa sih gitu ngapain harus risih juga. Toh kalau misalkan itu bisa ngebuat orang lain terhibur dengan apa yang mereka lakukan, ya udah, mereka juga udah bantu untuk nonton, ya udah aku juga harus bantu mereka bukan apa yang mau diinginin, cuman sebatas foto doang mah ya udah nggak apa-apa lah, tetap dilayani lah ya gitu. Oke. Jadi gitu, buat kalian kalau misalkan nemu saudara ini di jalan, tinggal rawel kurungan bawa ke rumah, tapi si teteh itu ngambek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari saudara-saudara di sana. Nih, sekarang udah berapa banyak project yang udah bikin nih dari semenjak awal dibuatnya YouTube? Project dalam artian yang sesuatu yang dianggap buat puas. Puas gitu, puas besar gitu proyekannya. Kalau semua video udah 200-an ya. Kalau semua video udah 200, cuman kalau misalnya project yang emang bener-bener puas itu baru ya di bawah 10 lah. Kayak short movie kemarin kayak ngerasa emang itu aku banget gitu. Ngebuat short movie itu kayak emang kesukaan aku sendiri gitu.
awal mula suka bikin shoot movie gitu dari mana kalau yang buat shoot movie? Kalau ngeprank gitu kan dari Raditya Dika ya. Kalau buat shoot movie gitu dari mana ide-idenya biasanya? Dulu dari temen, kayak temen buat film pendek tuh kayak ngerasa kok asik gitu loh. Ya udah dari sana kayak belajar lagi kayak ya udah asik aja gitu kalau misalnya buat shoot movie tuh asik aja, feel-nya itu dapat, apalagi kalau misalnya hal yang romance gitu dapat banget ya. Pokoknya AA banget gitunya jiwanya teh kalau di romance. Soalnya lagi kalau di shoot movie paling suka sama videograferin sama editing sih. Kalau nulis cerita bisa suka juga, soalnya itu imajinasi tuh bisa kita keluarin di sana gitu. Biasanya datang dari mana nih kalau misalkan Ai berimajinasinya itu biasanya datang dari mana? Dari ngelamun sih, keresahan kayak sendiri. Abis deketin cewek nih, ada sesuatu yang janggal. Ya udah, ngapain sih dijanggalin, ngapain sih digaloin, ya udah buat short movie aja. Dibikinin aja langsung. Siap. Jadi biasanya keseringan atau ngelamun terus punya kejanggalan itu biasanya langsung dituangkan dalam sebuah cerita gitu. Kalau dulu kan punya kerisihan kita ke stand up comedy, karena dulu stand up comedy kan. Jadi sekarang udah nggak ada nih feel untuk stand up comedy, ya udah kita harus membuat apalagi sih yang baru, ya udah alhasil ngebuat ke short movie. Karena bisa nyindir secara halus untuk si doi. Siap. Jadi nyindir yang baik itu lewat short movie aja ya. Jangan lewat kata-kata alay gitu, alay saudara alay itu. Oke, next ya. Untuk kedepannya di YouTube ataupun di kan mau beres nih kuliah. Kedepannya itu mau kayak gimana? Untuk di YouTube dan di kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Mungkin rencana sih ya, kemarin udah punya nazar 100.000, cuman nggak ketepatin, mau pindahin ke 500.000 soalnya emang pendapatannya masih belum cukup. Mau bikin web series itu gitu. Tentang ayah. Tentang ayah. Tentang ayah itu 500.000 subscriber. Terus ya kedepannya kalau ke dunia nyata, insya Allah tahun ini ada rencana 3 usaha mau dibangun. 3 usaha sekaligus dibangun. Siap. Lancar. Boleh dibocorin nggak 3 dari salah satunya itu dari 3? Pokoknya yang satu bisnis tanaman, yang satu lagi bisnis kayak kuliner. Dua itu. Rencana mau di mana bisnisnya? Banjar, Tasik. Ya tanaman kan di Luwung. Siap. Berarti sekitaran Banjar Tasik lah ya, Priangan lah ya. Berarti Priangan. Oke, ini untuk proyekan yang 5.000 ya? 500 ya, 500 subscriber. Ajapas mau bikin apa, makanya subscribe juga channelnya Ajapas. Kita dukung Ajapas biar yang shoot movie tentang ayahnya cepet dibikin proyeknya. Saya tunggu nih proyekan shoot movie ayahnya ya. Kan nanti kolaborasi juga sama Kepoin. Siap. boleh. Kalau mau perlu jadi ayah bisa. Nanti di sini ada. Kita banyak talent lah insya Allah. Nih terakhir satu lagi nih. Moto hidup AA sebenarnya apa sih? Moto hidup AA gitu. Apa ya? Motivasi itu mulai dari yang baik, mulai dari yang benar, hilangkan yang bohong, mulailah jujur. Udah itu aja sih. Belajar jujur dari hal yang kecil itu sih inti dari hidup aku. Jangan sampai aku ngebohong gitu aja. Gini, kalau kita bisa jujur ke diri sendiri ya kita tahu, nggak usah ada moto ya kita tahu kita bakal ngapain. Tapi kalau misalnya kita bohong ke diri sendiri ya kita susah. Kayak gitu sih intinya, belajar dari yang kecil, belajar dari yang benar, harus jujur. Oke, harus jujur dari yang benar. Kita harus jujur sama diri kita sendiri, dan mungkin kita juga harus pede sama kita sendiri ya. Nah iya. Kalau kita nggak pede bikin videonya beneran anggur melempem. Jika kerupuk kebasihan melempem garing. Jadi itu sedikit ulasan tentang siapa sih sosok M Japas atau Instagramnya itu Idi Japar ya. Kalau saya bener ya Idi Japar ya. Atau nama aslinya Muhammad Sidik. Muhammad Japar Sidik salah. Muhammad Japar Sidik. Kirain teh M-nya itu dari Muhammad, ternyata dari Eta. Sebenarnya emang dari Muhammad, cuman awalnya kayak berat banget kalau namain Muhammad itu. Jadi kayak harus punya intinya lain lagi. Ini lain lagi ya. Oke gitu.
Itulah dia sosok dari Muhammad Japar Sidik, seorang YouTubers dari Banjar yang sekarang sedang nyusun skripsi. Mudah-mudahan skripsinya cepat beres, amin. cepat diwisuda. Tahun ini, dan tahun ini insya Allah beres ya. Tahun ini oke. Siap, tahun ini insya Allah beres wisudanya. Usaha yang 3 itu atau yang 2 tadi itu lancar semuanya. Amin. Dan saya tunggu proyekan yang buat bikin Smoopy. Insya Allah akhir tahun. Pokoknya insya Allah akhir tahun ya. Kelamaan. Pertengahan tahun Agustus lah ya. Iya, Agustus lah ya. Beres bulan puasa lah ya. Iya. Pak ya, makanya dukung atau dan subscribe channel YouTube-nya M Japas dan subscribe juga channelnya YouTube Kepoin ID. Bantu kita dan bantu teman kita biar proyekan yang Smoopy tenang ayah. Wah, ini yakin ini the best sih. Pasti ini dari judulnya aja udah kayaknya ini keresahan ya. Ini mah betul banget ya. Pokoknya kisah hidup atau sosok seorang ayah di mata Ajapas pasti bakal dituangkan dalam Smoopy itu. Ayah guys, siap. Thank you semuanya yang udah nonton dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kepoin ID, like juga dan komen di bawah siapa yang misalkan kalian mau kita kepoin atau mungkin kalian yang mau kita kepoin. Tinggal komen di bawah atau enggak kalian langsung DM di Instagram kita kepoin_id dan jangan lupa follow juga Instagramnya Japas. Next kita bakal ada Kepo Talk Show selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Dadah. Terima kasih nih, terima kasih. Siap. Aduh, sorry ya tadi suguhan kopi-kopi acan. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Cut gitu.